Baru saya duduk ke tempat satpam, itu mesin AV nyala sendiri. Teng, mohon maaf, coba lagi. Berkali-kali. Itu orangnya nggak ada? Nggak ada siapapun. Pas dilihat, ada orangnya, tapi cuman kepalanya melayang. Ada. Antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas. Omnis. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Amin. Hari ini di Adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Dan kita kedatangan sama Kak Rizky. Halo Kak. Halo Kak Gina. Gimana kabarnya Kak Rizky? Alhamdulillah baik. Kak Gina gimana? Alhamdulillah baik dan Alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. Kak Rizky, kemarin udah sempat cerita perjalanan horor menurutku Horor, ya. horor. Iya. Iya kan. Hari ini Kak Rizky mau cerita apa? Kali ini ceritanya bukan tentang perjalanan, tapi ini kejadian nyata saya waktu kerja di salah satu kantor ya, di salah satu gedung di daerah Jakarta lah. Oke, bisa dibilang ini kantor berhantu atau gedung berhantu ya? Haunted place. Haunted place, gedung berhantu. Sorry, gue suka nih yang pada nontonin. Ada tuh suka cerita-cerita tempat gitu, entah Oke. itu kantor, gedung, kosan, rumah. Karena katanya banyak yang relate. Nah mungkin Siap. di sini nih yang sedang bekerja gitu ya. Ya. Apakah kalian juga pernah ngerasain cerita yang dialami oleh Kak Rizky? Siap. Jadi kita langsung aja dengarkan sama-sama gimana ceritanya. Jadi tahun 2018 saya kerja di salah satu kantor yang mohon maaf nggak bisa saya sebutkan karena ini sangat sensitif. Terus saya kebetulan kerja di sana menggantikan ibu saya. Ibu saya pensiun, saya masuk gitu. Jadi kita mungkin sebagian besar orang udah pernah dengar sama yang namanya rata-rata gedung, kantor, hotel itu menghindari lantai atau menghindari angka 13. Kayak di gedung dari lantai 12, 12A atau 12B, nggak ada tuh 13. Tempat saya kerja ada lantai 13-nya. Dan saya kerja di lantai itu. Oke. Saya terjun langsung ke lantai itu. Awalnya memang saya nggak terlalu concern tentang kan ada tuh angka 13, 666 yang disangkut pautkan dengan angka-angka iblis, angka-angka setan, angka sial atau apa. Menurut saya itu cuma sebuah gimmick aja, sebuah branding aja. Banyak musisi-musisi dulu menggunakan angka-angka itu untuk image mereka yang kelihatannya band metal, pakai angka 13, 666 biar serem kayak gitu. Saya anggap hanya sebatas itu. Sampai saya ketemu langsung ya. Lantai 13 awalnya ini memang udah aneh gitu. Jadi fenomenanya itu banyak sekali, dari yang biasa aja. Biasa dalam arti sekedar penampakan sampai yang luar biasa. Terus saya mulainya dari cerita, saya mau ceritain tentang ibu saya dulu nih Kak. Karena ibu saya juga banyak banget punya pengalaman di itu. Karena tempat kerja emang benar-benar sama. Di tempat yang sama, di divisi yang sama, ruangannya sama gitu. Jadi saya benar-benar cuma ngegantiin aja. Kayak dulu ibu saya kan ada rapatnya itu tuh sampai malam gitu. Jadi setelah selesai rapat itu sekitar jam 7 atau jam setengah 8, beliau dan teman-temannya itu biasalah sebelum pulang ke kamar mandi dulu. Biar di jalan aman lah gitu. Terus ketika dia bertiga nih, ibu saya dan 2 orang temannya. Ketika masuk ke kamar mandi, waktu itu posisinya ibu saya dan 2 orang temannya itu
orang yang paling terakhir keluar dari ruangan karena yang lain-lainnya udah duluan. Kebetulan ibu saya dan 2 orang teman itu panitia, jadi harus ada yang beberes dulu nih, diberesin apa segala macam. Mereka bertiga keluar terakhir, kamar mandi dulu, terus ketika buka kamar mandi cewek itu ada temannya lagi 1 orang. Sebut saja namanya Tante Ayu. Saya nyebutnya Tante Ayu. Loh, Mbak, tadi bukan udah duluan? Tante Ayunya tuh posisinya lagi di wastafel dan kayak lagi pakai lipstik ya, benerin gitu. Tante Ayunya tidak menoleh ketika disapa oleh ibu saya. Cuma dia melirikan mata, kelihatan lewat pantulan kaca. Cuman senyum. Nggak jawab apapun. Diem aja, senyum aja. Ya terus ibu saya berlalu lah. Melakukan kegiatannya di kamar mandi, apa itu bebersih atau apa. Ketika ibu saya lagi ada di dalam bilik kamar mandi, ibu saya dengar kalau 2 orang temannya ngajak ngobrol. Si Tante Ayu ini. Mbak, ini gitulah. Percakapan normal. Tapi memang tidak ada respon dari si Tante Ayu ini. Akhirnya ibu saya selesai keluar dari kamar mandi, terus Mbak, ayo bareng, berempat ya jadinya gitu. Terus balik lagi, nggak jawab apa-apa, cuman nengok dari jendela dan senyum, dari kaca senyum terus. Nah, pasti ini orang aneh banget itu. Ibu saya ceritanya gitu ke saya, capek apa, ngambek apa nggak tahu lah. Terus ya udah ditinggal. Dari lantai 13 itu turun ke lobi bawah, ke lantai 1. Baru buka lobi, baru kebuka pintu lift, masuk ke lobi, nah si Tante Ayunya ini papasan. Lah, baru turun. Loh, kau udah duluan? Tadi bukan di kamar mandi? Hah? Enggak kok, orang aku dari sini habis ngambil sesuatu lah di itu ya, di divisi yang lain. Ada perlu di sini, karena aku dari tadi udah turun. Hah? Loh, terus di atas siapa katanya? Heboh. Ternyata yang di atas bukan, nggak tahu siapa. Tapi memang itu orangnya, kayak baju sama, semuanya sama. Gestur, perawakannya sama persis, memang dia, makanya disapa. Tapi ternyata itu bukan dia, nggak tahu siapa. Gitu. Yang kedua, kejadiannya, saya lupa ini habis rapat atau enggak ya. Pokoknya yang jelas itu udah lumayan sore, sudah menjelang senja, mau maghrib. Ibu saya dan temannya ini mau pulang lah. Temannya ini ngajak anak. Anaknya masih kecil lah, sekitar 4 atau 5 tahun tuh, cewek. Kita ke kamar mandi dulu ya, gitu. Jadi bertiga nih sama si anaknya. Jalan tuh ke kamar mandi. Buka pintu kamar mandi, anaknya nangis tiba-tiba. Meluk kaki ibunya. Loh, kenapa nak? Kenapa? Ayo masuk ya kita kamar dulu. Nggak mau, aku takut. Takut kenapa? Nggak mau, aku takut. Pokoknya aku di sini aja. Nggak mau. Pokoknya sampai ditarik itu nggak mau. Kenceng banget megangnya. Nggak mau sampai gini. Nggak mau. Kenapa? Di dalam itu ada nenek. Di pojok. Dia nunjuk ke salah satu sudut. Ada nenek. Neneknya takut, aku takut. Neneknya serem. Nenek mana? Itu ada nenek, aku nggak mau. Nggak mau ada nenek. Terus ibu, ya mungkin inget ada cerita-cerita horor lain ya di kamar mandi itu. Aduh, nggak beres nih mbak. Terus udah yuk kita turun aja. Ya, akhirnya temennya ibu saya tuh ngajakin turun. Terus barulah ditanya-tanya di bawah, kamu ngeliat apa dek gitu? Apa nak yang dilihat gitu? Itu ada nenek, matanya melotot gitu, ngeliatin dari pojok, kayak gitu, ngeliatin aku nggak mau, aku takut, nenek jahat gitu, jawabnya. Saat saya diceritain sama ibu saya, kok anak kecil kan jujur ya kak, dia bisa bilang apapun yang dia rasakan saat itu juga gitu. Dia bahkan bisa ngerasain kalau orang ini punya niat baik atau enggak gitu. Begitu pula saya rasa sama makhluk-makhluk itu ya.
kok bisa dia bilang nenek jahat gitu. Jadi itu pertanyaan gitu, apakah di sana memang penunggunya jahat atau apa, saya nggak tahu. Sampai ketika saya akhirnya bergabung dengan instansi itu, saya kembali teringat dengan cerita-cerita ibu saya gitu. Sebenarnya sih cerita ibu saya banyak, cuman yang menurut saya yang saya highlight lumayan ngeri nih ya dua ini gitu. Terus saya akhirnya kerja di minggu-minggu awal. Biasalah anak baru ya kan, datang pagi banget nih. Wah, masuk jam 8, saya 6:30 udah sampai di kantor tuh. Teladan. Untuk awal-awal. Saya udah sampai karena kebetulan jalanan juga saat itu lagi lancar lah ternyata. Biasanya macet banget, ini tiba-tiba lah, ini kok lancar nih. Jadi feeling saya sampai jam 7 atau setengah 8, nih jam 7 kurang ya, setengah 7 lewat sedikit tuh udah nyampe gitu. Dan karena kegiatan di sana itu memang baru bener-bener jam 8 teng itu mulai, jadi rata-rata karyawan itu kebanyakan ya jam 8 datang ya. Di bawah jam 8 tuh memang belum ada orang. Kecuali ada satu temennya, ibu saya. Kebetulan ibu saya dulu di bagian keuangan di sana. Temennya yang di bagian keuangan juga tuh, sebut aja namanya Tante Lia ya. Tante Lia itu emang suka olahraga pagi di fasilitas gym. Jadi beliau datang lebih pagi gitu. Saya itu udah diceritain, nanti kalau kamu datang pagi tuh pasti ntar ketemu si Tante Lia nih gitu. Oh iya ya, oke. Akhirnya saya masuk. Model kerjanya tuh kayak apa ya, boot gitu loh Kak, yang disekat-sekat gitu. Jadi 2 ke belakang, 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi satu boot gitu ada untuk 8 orang. Saya itu kebagian nomor 2 dari depan. Nah, biasa buka tas, ngeluarin laptop, beres, laptop udah nyala, saya ngambil layar ke pantry. Jadi bayangannya ini gini, gambarannya adalah kantornya. Ketika pintu lift kebuka, kita langsung ketemu sama meja satpam. Buat kalau ada laporan nih, ada tamu, ada apa gitu. Nah, dari meja satpam itu tuh masuk pintu. Yang dimana kebelah jadi 2. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Nah, sisi kanan ini beda divisi. Sisi kiri divisi saya. Nah, saya ke kiri, masuk lorong. Nah, itu baru tuh ada pintu lagi, nah itu ruangannya tuh. Ruangannya besar, luas. Di dalam ruangan itu tuh ada beberapa ruangan-ruangan kecil lagi. Ada ruangan pimpinan ya, salah satunya. Ruang pimpinan, ruang rapat, musola. Dan paling pojok ada pintu darurat. Nah, cerita saya ini nanti ada hubungan sama pintu darurat itu. Gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Saat saya lagi ambil air nih. Saya ambil air. Tuh ada suara gini. Krek, jek. Apaan ya? Saya tengok-tengok. Oh, paling mungkin temennya ibu saya. Kan biasanya udah dateng. Oh, udahlah, cuek. Kucuk. Nah, bawa air, taruh di meja. Baru duduk. Krek, duk, jeduk. Kayak ada sesuatu yang dibenturkan. Nggak bener nih. Suaranya bukan dari ruangan keuangan. Ruangan keuangan ada lagi beda. Ini suaranya bukan dari ruangan keuangan. Ini suaranya di belakang saya. Akhirnya saya bangun. Putar badan, saya ngeliat ke belakang. Belum ada apa-apa. Gini nengok. Nggak ada apa-apa. Akhirnya saya jalan sampai ke kursi, ke tempat kebut teman saya tuh yang paling belakang. Sampai di depannya saya ngelihat kursi kayak gini nih yang ada rodanya, itu kayak ditarik terus dihantamkan ke buffet yang ada di tengah-tengah. Ya, di depan saya persis. Saya apaan lagi sini? Aduh, baru juga masuk. Apaan lagi ya gitu. Saya sampai agak-agak aduh bete banget nih, baru masuk. Orang belum pada datang, masih saya sendirian di situ. Cuman saya saat itu yang saya lakukan, saya ambil lagi kursinya, terus saya masukin lagi ke kolong mejanya, saya rapin lagi, gitu.
logikanya itu kursi nggak akan bergerak sendiri karena angin, karena lumayan bebannya kan kayaknya nggak bisa deh kedorong sama angin dari AC atau kipas angin kayaknya nggak akan bisa ngedorong itu gitu. Udah, hari itu berlalu lah, itu aja kejadiannya, hari itu berlalu tanpa ada apa-apa lagi. Terus kejadian-kejadian berikutnya tuh kayak normal, maksudnya enteng aja, kayak cuma merinding atau suara-suara ada orang langkah, misalnya saya lagi sendirian gitu, terus tiba-tiba merinding banget, kenapa gitu. Saya mulai bertanya-tanya dalam hati sendiri, tapi ya sebenarnya ini ada apaan ya. Selain cerita dari ibu saya pengen tahu cerita-cerita dari orang lain yang masa kerjanya tuh lebih lama dari saya, sudah pernah mengalami apa aja gitu. Tapi itu belum tersampaikan karena banyak lain dan hal yang saya udahlah kerja aja dulu. Ingat saya 2 bulan udah kerja di situ, sudah mulai akrab. Waktu itu saya lupa hari apa ya. Terus sholat asar lah. Musolanya tuh ada di paling pojok ruangan, pojok sebelah kanan. Di sebelah kiri pintu darurat. Jadi hadap-hadapan gini nih. Pintu musolahnya itu tidak ada daun pintunya, jadi cuma pintu aja kebuka gitu. Sholat rame-rame sama teman-teman. Setelah sholat, yang lain-lain masih pada rebahan nih di musola, nyantai dulu. Gue duluan ya, sini aja dulu rebahan, masih ada kerjaan. Yaudah duluan gitu. Saya berdiri, jalan ke pintu. Saya nyariin sendal saya, nunduk gitu kan, mana sendal ya gitu. Udah dapet sendalnya, udah saya pakai. Ketika saya baru mau nengok ini di depan saya kan pintu darurat nih. Saya nengok ini, saya ngeliat ada kaki. Kakinya itu pucat, abu-abu ya, hampir abu-abu warnanya. Merinding banget. Warnanya abu-abu, saking pucatnya itu sampai di mata saya bisa ngelihat kalau kelihatan guratan urat itu yang serat-seratnya yang warnanya hijau keunguan, saya bisa lihat itu urat-uratnya tuh yang kelihatan. Terus astagfirullahaladzim, apa nih? Apa lagi nih dalam hati ini? Apa lagi sih? Aduh. Takut, tapi penasaran. Pengen tahu saya itu apa. Saya angkat kepala saya pelan-pelan sampai saya bisa ngelihat betis, dengkul. Di atas dengkul tuh saya bisa ngelihat kainnya. Kayaknya itu yang menutup bagian perut ke bawah. Tahu ngebedain yang namanya kain jarik dan kain motif batik saya kurang tahu. Tapi seperti itu modelnya, warna coklat. Kayak perempuan zaman dulu ya, kayaknya kayak gitu pakainya. Saya bisa ngeliat itu. Nggak jauh dari situ, tiba-tiba saya ngeliat jari-jari tangan. Jadi kayaknya kurang normal ya. Jari tangan tuh, tangannya kayak panjang sekali, sampai segini. Panjang dan kuku-kukunya lumayan panjang gitu. Terus saya angkat kepala saya lagi. Makin saya takut, makin saya penasaran. Makin saya ingin tahu itu apa gitu. Saya lihat lagi, saya bisa ngeliat badannya, perutnya. Dia pakai pakaian yang sama motifnya dengan kain yang warna coklat itu. Sampai akhirnya saya bisa ngeliat mukanya. Ingat lagi. Ini ngeri banget ini kalau ingat-ingat ini. Gimana sih? Terus kepala saya sudah tegak seperti ini dan dia ada di depan saya. Saya bisa ngelihat itu rambutnya segini kayak sebahu gini, tapi kayak basah ya, lepek gitu, kayak basah. Tuh. Jadi tidak mengembang gitu. Kering kayak gini. Enggak kering. Tapi ya kayak basah gitu. Tapi matanya itu yang nggak pernah saya lupa. Gimana sih mata manusia?
ada bentuknya. Matanya dia cuma bulat. Kayak ini. Dan warnanya merah. Bulat. Ya, saya tatap-tatapan sama dia. Ini saya merinding banget loh. Itu serem banget. Saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Apaan nih? Mau ngucap astagfirullahalazim aja susah banget. Susahnya. Ini apaan ya? Udah gemeteran tuh. Terus akhirnya saya sadar ketika teman saya, "Woi, ngapain lu?" Gitu. Mungkin teman saya ngeliat saya di depan pintu tuh berdiri lama gitu. Nggak ngapa-ngapain, cuman bengong gitu kan ya. Jadi teman saya manggil, "Woi, ngapain lu?" Gitu. Terus saya sadar, baru astagfirullahalazim. Enggak, ini gue nyari sendal. Udah ya, gue duluan gitu. Ya. Ketika saya nengok lagi, nggak ada. Pertanyaan saya yang terbesar adalah, jadi gini, saya bukan tipe orang yang suka, gue ngeliat ini gitu. Sebelum ada yang mulai duluan, takutnya saya doang yang lihat. Saya kan sadar saya rada sensitif. Saya takut ngeganggu orang-orang yang lain gitu. Ternyata teman-teman nih udah mulai, kemarin tuh ada gini gitu. Kemarin gue dengar suara, kayak ada suara anak kecil gitu, kayak gitu-gitu. Akhirnya saya nimbrung deh tuh di meja satpam. Saya nimbrung, "Pak, kemarin gue kacau banget sore-sore gitu lah cerita gitu. Saya ngeliat itu cewek serem banget loh, gini. Lu ngeliatnya yang kayak gimana ya?" Hah? Dia nanya, ngeliat yang kayak gimana? Itu yang pakai itu penunggu di sini. Wah, gue belum pernah ngeliat yang itu. Kalau gue ngeliat yang biasa, yang pakai gaun putih kata dia. Tapi emang ada di situ. Loh, gue ngeliat yang pakai baju gini. Oh, yang baju gini mah kayak dia sebutin salah satu nama karyawan yang pernah ngeliat itu juga. Ternyata bukan saya yang pernah ngeliat aja, ada lagi dan posisinya sama. Pertanyaan besar saya adalah, "Pak, gue mau nanya, kenapa itu pintu darurat ditutup?" Wah, itu gue nggak tahu. Cuma beberapa orang yang tahu di sini kenapa itu pintu darurat ditutup. Ditutupnya bukan ditutup terus dikunci, bukan. Ditutup, dikunci, dilibet pakai rantai dan digembok. Kenapa ya? Saya nggak pernah dapat jawaban itu sampai sekarang. Saya juga nggak tahu. Berarti itu pintu darurat lantai 13 ya? Iya, pintu darurat kita ada 2. Yang di dalam ruangan 1, masing-masing ada di dalam ruangan divisi, masing-masing ada 1 di paling pojok. Terus yang umumnya itu ada di sela-sela kamar mandi dan lift. Itu ada tangga darurat juga. Kayak waktu itu pernah, waktu ibu saya masih kerja, ada gempa waktu itu yang lumayan bikin lantai 13 itu bergoyang ini, lantai-lantai atas. Mereka semuanya pakai 1 tangga darurat aja. Karena itu nggak dibuka. Ibu saya cerita, gini. Oh gitu. Setelah saya kerja, saya mengalami kejadian itu. Saya akhirnya ketika saya main ke rumah ibu saya, ke rumah orang tua saya nanya, "Itu kenapa sih? Kok ditutup?" Saya ceritakan nih apa yang terjadi. Ibu saya jawaban cuma gini doang, "Itu mah ditutup gara-gara itu tangga darurat sering dipakai buat ngerokok dulu sama karyawan." Oh gitu. Tapi kalau cuma sekedar dipakai untuk rokok, kan bisa cuma ditutup, dikunci, kuncinya ditaruh dan gak dikasih tahu siapa-siapa pun selesai. Kenapa mesti dililit rantai dan digembok? Gemboknya yang segede gini, rantainya yang segede-gede gini. Saya masih ingat itu. Lipat, digembok, grek. Kayak memang tidak boleh untuk dibuka. Kesannya seperti itu, walaupun aslinya saya nggak tahu alasannya apa, karena nggak ada jawaban ya. Kesannya seperti itu. Ditambah lagi saya melihat sesuatu yang ada di sana. Itu masih misteri sampai saat saya udah nggak kerja di sana lagi. Masih jadi misteri. Aku bayang hantunya loh. Beren. Karena dia kan matanya merah kayak gitu kan. Gini. Berarti kayak gini kan. Maksudnya 2 tutup botol ini. Iya. Itu wajahnya ini ya Kak. Wajahnya kayak manusia nggak sih? Selain matanya ya, maksudnya apakah ada hidungnya? Ada. Bibirnya ada? Ada. Tapi ya normal.
Saya tuh cuman perhatiin matanya. Karena yang lain-lainnya tuh menurut saya ya udah, saya kan ngelihat udah ada mulutnya, ada. Dia tidak menyeringai, tidak apapun, datar saja. Cuma matanya itu berbicara lah. Saya tahu kelihatan dari matanya nih kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Terus kakak ada kejadian apa lagi di sana? Menurut saya ini ekstrim. Tiba-tiba datang teman saya satu, cek. Lu lagi pada cerita horor ya? Iya, sini mah banyak gitu. Sambil makan rujak gitu waktu itu. Nih, gua yang paling kacau. Jadi gini, beliau adalah seorang OB di sana. Pulang paling malam, ya kan? Ceritanya, jadi beliau ini waktu itu ada rapat juga. Jadi sekitar jam 9 kantor baru sepi, bersih-bersih. Cet, dari depan ke belakang. Masuk pantry, masuk ruangan ini, masuk ruangan itu, bersih-bersih. Sampai tiba di tengah-tengah ruangan yang tempat saya kerja tuh yang ada booth-nya itu. Kan jadi ini booth kanan kiri dipisahin sama satu buffet yang tadi saya bilang awal-awal ditabrakin sama kursi gitu. Terus di depan saya juga ada booth, di depan sini ada booth. Nah, booth yang di depan saya itu tuh di depannya ada salah satu karyawati ya di situ. Sebut namanya Mbak Kiki lah misalnya. Si Mbak Kiki ini jadi teman saya nih yang OB ini Mas Leo ya saya sebutnya. Ini masih Mas Leo ini ketemu sama Mbak Kiki. Jadi gini loh, booth ini kan kalau kita nggak berdiri, kalau kita posisi duduk cuma kelihatan kepala, ya kan gitu. Di laptop itu cuma kelihatan kepala segini paling nih, gitu. Nah si Mas Leo nih lagi ngepel gitu kan, lagi nyapu apa gitu, lagi kegiatan dia. Fokus sama bawah kan. Dari jauh dia emang udah ngeliat nih komputer masih nyala, ada cahayanya gitu, bias gitu. Sama ada kepalanya dari laptop tuh kayak lagi merhatiin gitu. Jadi cuman, Mbak, belum pulang gitu. Ya kan? Dia ngepel apa nyapu saya lupa. Sampai ujung tuh, sampai musola, sampai pintu darurat. Nah, begitu balik, kan mungkin kering nih, jadi dia nyantai dulu, berdiri gini. Dia nengok lagi, Mbak Kiki belum pulang gitu. Nggak jawab. Ya udah, dia balik bawa ember, disamperin ke mejanya itu. Kebetulan si Mbak Kiki itu duduknya yang paling depan nih. Tuh, disamperin. Dia ke samping, Mbak, sambil ngegebuk atasnya tuh yang buat itu, trek, Mbak, kok belum pulang? Pas dilihat ada orangnya, tapi cuman kepalanya melayang. Ini serem banget. Iya, saya merinding lihat aja. Ini serem banget. Iya, cuma kepalanya. Untung bukan saya ngalamin ini. Ini serem banget. Jadi kebayang kan, kepala aja melayang ngeliatin laptop, ngeliatin komputer, layar komputer lah itulah. Itu yang terjadi. Itu dilempar semuanya sama dia. Sampai helmnya itu, tas tuh ketinggalan udah. Dia lari ke bawah. Mencet lift tuh udah kayak di film horor. Nggak kebuka-buka gitu. Saya yang merasa cerita saya paling serem, tiba-tiba langsung kayak, anjir nggak ada apa-apanya. Ini gila. Gila sih. Gila banget itu. Wah, gila lu. Gitu. Kata dia, gua masih bisa lari. Alhamdulillah. Untung gua nggak pingsan. Iya sih. Dia masih bisa lari, maksudnya dia masih bisa kabur. Walaupun katanya pertama kali ngelangkah itu berat. Segitu kepalanya nggak nengok ke dia, matanya nggak nengok, cuman fokus ngeliatin layar. Gimana kalau ngelirik? Oh, berarti si Mas Leo ini waktu ngeliat tuh sempet terdiam gitu ya? Sempet. Kayak berat gitu. Berat, terus akhirnya dia nggak ngerti lah ya. Setahu saya dia orangnya bukan orang yang tipe penakut soalnya. Mungkin masih ada sedikit sisa kekuatan ya untuk bergerak. Akhirnya lari. Wah, kubrak segala macam lah. Gitu. Serem banget sih. Ya, itu menurut saya itu ekstrim sekali gitu. Karena saya belum pernah dengar cerita seperti itu. Iya, yang kepalanya doang. Biasanya ketemu sama orangnya nih, tapi ternyata orangnya telepon.
gue lagi di bawah nih gitu. Terus pas lihat nggak ada. Ada tuh cerita kayak gitu. Terus tuh ada yang kayak gitu di kantor itu? Ada, itu sering banget kayak ibu saya alami kayak gitu. Nah ini kenapa bisa kepalanya aja gitu melayang gitu, nggak ada. Seru banget sih. Terus udah dari situ kayak sisanya tuh fenomena-fenomena yang kayak teman saya ada cewek waktu itu hari Jumat, kita yang cowok-cowok pada sholat Jumat, terus teman-teman yang lain nih yang cewek-cewek itu nggak tahu ada apa, yang jelas pada ke bawah. Nah teman saya nih kebetulan yang cewek ini Nasrani, jadi dia stay di situ. Aku mau tidur, capek gitu. Udah tidurlah dia dalam posisi di lantai itu cuma ada dia satu-satunya orang, nggak ada orang lain lagi, nggak ada, cuman dia cerita. Tiba-tiba pas dia lagi tidur dia kaget ya, kayak ada yang, dia kan tidur gini, di sebelah sini kayak ada yang nyenggol gitu, kayak ada yang nyenggol, bukan nyolek tapi nyenggol, kayak kakak lagi berdiri ada orang yang lari senggol gitu. Dia kaget, apa nih? Pas dia baru bangun, di ruangan keuangan yang ada di pojok sana itu ada suara mesin tik, tek tek tek. Di tempat kita kan masih pakai, ada mesin tik untuk keperluan beberapa dokumen lah gitu, masih ada mesin tik, masih dipakai mesin tik. Dia bangun sambil ngeliat ada apa ya ini ya gitu, kayak aneh gitu kata dia, rasanya aneh. Terus dia beraniin diri buat ngelongok ke ruangan keuangan. Dilihat nggak ada siapa-siapa, tapi suara mesin tiknya masih ada, masih tek tek tek. Tapi dilihat sama dia tuh nggak ada apapun. Mesin tiknya ada di depan dia kelihatan. Gerak nggak mesin tik? Gerak sendiri. Dia ngeliat nih nggak ada siapa-siapa. Terus pas dia gini, lah ini kan mesin tiknya. Tek. Jadi kayak ada yang... Iya kayak ada yang itu. Oh dia lari, kabur dia ke bawah, ke lantai 12 apa kalau nggak salah. Diam di tempat satpam. Diam ya. Terus begitu orang udah mulai pada pulang nih, baru dia naik ke atas. Duduk, terus dia kayak, pas saya datang, kenapa lu capek banget? Mas, parah banget mas. Dia cerita yang itu. Saya dapat cerita itu dari dia. Terus yang suara mesin tik itu tuh nggak cuma sekali, beberapa kali. Beberapa kali itu pernah suara mesin tik itu ini sendiri. Nah saya kejadian yang satu lagi yang menurut saya buat saya itu lumayan ekstrim ya. Jadi saya sama teman saya janjian lah mau nge-gym waktu itu. Datang pagian nih, datang pagian. Jam 5 ya udah di kantor. Soalnya kalau udah jam 6 nih gymnya rame gitu. Biar kita bisa enak, biar bisa dapat alat-alat gitu. Janjian jam 5 di kantor, saya iyain. Saya aja waktu itu sampai lupa, saya kerja di lantai 13. Siang-siang aja serem. Apalagi pagi-pagi buta gitu, nggak ada siapa-siapa kan. Ya udah oke. Jalan lah saya. Jam 4:30 jalan kosong sekali, lengang. Jadi saya berjalan itu cuma 20 menit kayaknya. Jadi nyampe kantor tuh jam 5 kurang. Bener-bener jam 5 kurang, itu aja masih gelap. Terus waktu itu tuh saya masih belum sadar kalau ini yang mau gue dateng ini tempatnya siang-siang aja serem gitu. Rame aja serem, gimana sepi. Parkir ke basement, taruh motor, naik mencet lift. Pas baru masuk lift, mencet lantai 13, baru pintu lift ketutup. Lah, gue sendirian dong. Mudah-mudahan temen gue udah datang, dihubungin nggak bisa soalnya. Mudah-mudahan udah datang nih anak nih gitu. Udah naik lift sambil khawatir, sambil mencoba untuk menghilangkan rasa takut gitu. Ting, lantai 13. Buka kan pintu liftnya. Di depan saya itu gelap gulita, nggak ada lampu satupun yang nyala. Gelap gulita. Belum nyala lampunya. Yang nyala lampu cuma di lobi lantai 1. Itu ada orang satpam sama resepsionis. Berdua doang. Di lantai yang lain nggak ada orang sama sekali. Termasuk di lantai 13 tempat saya kerja.
Saya menyender dulu di lift. Ya udahlah, bismillah. Nyalain HP, pakai senter. Saya nggak tahu tempat nyalain lampu di mana. Gini jalan. Untuk menghilangkan rasa takut, sampai saya sok-sok ngevlog. Untuk saya kirim ke istri saya nih. Nih, mau tahu nggak nih lantai 13 nih kayak gini nih. Nih, gelap. Di tengah-tengah merinding. Nggak jadi, saya matiin lagi. Aduh, kenapa nih? Aneh nih, ini pasti aneh nih. Merinding aja dikit sini nih. Seret, sini naik, udah. Aneh, pasti aneh. Masuk, belok ke ruangan satpam, ke meja satpam. Beneran nggak ada siapa-siapa. Terus saya duduk di tempat, di meja aja kali ya, gitu, beberes sekalian. Saya mau masuk, ternyata pintu untuk ruangan saya itu masih dikunci. Karena memang nggak ada, yang bawa kuncinya aja belum datang waktu itu. Saya udah gaya-gayaan datang gitu kan. Terus, aduh, si kunci lagi, di mana ya? Ya udah dah, akhirnya saya duduk di meja satpam itu. Di satpam tuh di depan lift itu saya duduk di situ, taruh tas segala macam. Saya duduk, sempet ngubungin teman saya, belum ada jawaban, di jalan kali ini ya, gitu. Terus inisiatif lah, weh absen aja gitu. Jarang-jarang absen, jam 5 udah absen. Masih punya pikiran gitu. Jalan. Mesin absen itu ketika ini dari meja satpam, ini pintu ke kiri. Nah, ini ada tembok nih. Di sini di sini mesin absen, sorry. Mesin absen yang face recognition sama ini sidik jari. Nah, kalau mesin absen, ketika kita berhasil absen atau gagal absen, pasti ada bunyinya. Terima kasih atau kayak gitu-gitulah kira-kira ya. Terima kasih atau apa gitu. Ketika gagal itu, mohon maaf, coba lagi kalau nggak salah. Saya absen berhasil. Terima kasih. Ini udah saya balik. Baru saya duduk ke tempat satpam, itu mesin absen nyala sendiri. Mohon maaf, coba lagi. Berkali-kali. Itu orangnya nggak ada? Nggak ada siapapun. Mohon maaf, coba lagi. Itu yang saya ingat ya. Mungkin salah, bunyi mesinnya itu mungkin salah. Tapi kira-kira seperti itu. Berkali-kali. Kayak ada sesuatu yang memaksa untuk absen. Untuk ikut kegiatan yang saya lakukan. Saya nggak tahu itu dia pakai sidik jari atau malah face recognition. Karena kalau bukan muka yang dikenal, tidak akan masuk absennya. Yang jelas dia tidak dikenal, tapi ada sesuatu yang mencoba untuk absen di mesin itu. Tegang lagi. Aduh, masih pagi juga gitu. Duduklah saya nyender. Udah marah-marah nih di WA nih. Woi gila, lama banget lu, serem banget nih gue sendirian gitu. Cepetan lah, woi buruan gitu. Terus masih belum ada jawaban. Nah, di depan meja satpam itu ada pintu lift. Lift itu lift barang. Jadi kan lantai itu ada 19. Untuk lift barang itu aksesnya untuk sampai floor ground, sampai basement paling bawah, sampai ke parkiran. Nah, ini adalah lift yang jarang dipakai. Kecuali kalau ada barang, mau bawa barang atau apa, pakai itu. Lift karyawan ada di sebelah-sebelahnya. Normalnya, pintu lift akan terbuka ketika ada seseorang yang mencet tombolnya. Dari luar atau dari dalam. Nah, ini saya masih tegang. Gara-gara ada yang nyoba absen. Masih belum selesai. Lift, barang, buka sendiri. Krek. Saya cuma... diam aja. Siapa lagi nih gitu. Tutup. Tring, kelihatan naik ke atas lantai 19. Mungkin ada orang di lantai 19 lagi nginep mau turun. Tapi kenapa di lantai 13 berhenti kalau nggak ada yang pencet? Iya. Itu kan gitu, setahu saya gitu cara kerjanya lift. Iya benar. Iya, emang kayak gitu. Kalau nggak ada yang mencet, dia nggak akan kebuka. Jadi kayak otomatis gitu ya sendiri. Teng, kebuka. Tutup. Naik kan? Kelihatan nih, 19. Tanda panah ke atas 19. Terus turun. Lagi.
Saya, oh ada orang berarti lantai 19. Liatin, lantai 13, teng, kebuka lagi, nggak ada orang. Kosong liftnya. aduh, saya udah panik tuh. Saya udah nggak duduk lagi tuh. Udah bolak-balik, udah kayak orang gimana ya? Bawa HP sambil bolak-balik jalan gitu. Lu gimana lu, buruan lu. Gue takut nih, ini kacau gitu. Ya gitulah. Terus nggak lama akhirnya teman saya datang baru. Kenapa kita nggak janjian langsung di gym aja ya gitu? Kenapa baru kepikiran sekarang? Kenapa harus ketemuan di lantai 13 sih? Lu kayak nggak tahu ya tempat kerja kita kayak gimana? Saya bilang kayak gitu. Gue juga nggak ngeh, kata dia. Emang lu kenapa? Udahlah, males gue. Saya gituin aja. Udahlah, males gue. Udahlah, biarin aja. Pasti juga ntar lama-lama tahu. Ntar juga lama-lama gue cerita. Udah ya kita nge-gym ya. Saya statusnya kontrak. Jadi kontrak saya habis, saya keluar. Sampai saat saya keluar, pertanyaan saya terbesar masih tentang pintu tangga darurat. Iya, benar. Sampai sekarang. Kenapa? Aku yang dengar cerita gitu, aku juga pengen nanya, kenapa pintunya sebegitunya? Itu kan jadinya membuat kesan yang bermacam-macam ya kita yang lihat. Ya walaupun alasannya kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Semisal pun alasannya hal yang sederhana atau baik-baik aja, ya kenapa harus sebegitunya gitu kan? Dilibet pakai rantai, digembok. Ya udah, kalau emang nggak boleh orang ngerokok, kunci aja. Kuncinya dipegang sama bos gitu, sama direktur misalnya. Kan nggak ada yang berani ngorek-ngorek kan? Ya udah, aman gitu. Sampai dilibet, digembok. Serem banget. Gitulah Kak. Pengalaman Kak Rizky waktu bekerja di kantor yang gedungnya itu berhantu. Berhantu sekali. Iya, menarik sekali ya. Dan ini sosok-sosoknya tuh justru kayak bukan yang biasa kita dengar gitu loh. Bukan cuman Kunti, ya kan. Tapi ini adalah sosok yang aneh banget. Aneh. Yang perempuan pakai kain coklat itu tuh kayak pakaian kerja gitu ya? Saya nebaknya lebih ke pakaian wanita zaman dulu. Yang kayak model apa ya, kayak ada kembennya. Jadi model-model pakaian tradisional gitu loh. Oh, bukan pakaian kerja. Bukan. Jadi kayak kemben Iya. segini ya. Nah, terus kan ini kan kayak ada kembennya sampai sini, terus kayak ada yang apa? Selendang itu. Tapi bukan bentuk selendang sampai panjang ya. Karena di sini tuh kayak tetap ada lengannya gitu. Oh ya, kebayang sih kayak di sini kan. Iya, kayak kebaya gitulah. Di sini kemban, terus dia panjangnya segini. Agak sulit saya gambarinnya soalnya saya nggak ngerti kayak gituan tuh fashion itu, saya nggak tahu gitu. Oh, menarik sekali. Itu. Matanya merah. Itu matanya merah, berwarna merah atau bercahaya gitu Kak? Merah aja ya. Merah aja. Saking merahnya sampai kelihatan nyala. Oh, serem banget. Nah, jadi pertanyaan adalah, gedung itu apakah Kakak pernah dengar cerita-cerita di masa lalu? Biasanya kan setiap tempat berhantu itu dia tuh kayak punya historinya gitu loh. Kayak ada cerita-ceritanya. Atau sekedar urban legend aja, jadi dari mulut ke mulut aja. Kakak pernah dengar nggak? Saya pribadi itu nggak pernah tahu apa cerita yang di sana. Kenapa bisa seperti itu. Tapi cuman yang jadi perhatian itu cuma ya udah, mungkin aja mitos tentang lantai 13 itu Bang benar. Kenapa itu ditiadakan di beberapa tempat? Mungkin karena punya efek buruk ya. Kalau sejarahnya saya nggak tahu. Kayaknya memang itu kan benar-benar protokol ya tempat gitu. Yang saya tahu sejarah-sejarah Jakarta dulu ya itu tempatnya rawa, kebun. Mungkin itu pernah jadi tempat perjuangan. Kayak mungkin aja ya, mungkin gitu. Kayak gitu. Kalau untuk sejarah yang lebih dalamnya saya nggak pernah dengar. Saya bertanya, tapi saya nggak pernah dapat jawaban. Jawabannya cuma itu. Berapa lama Kakak tinggal di situ? Tinggal di situ, kerja di sana? Saya nggak lama, sebentar, 6 bulanan aja. 6 bulan aja. Itu pun udah gangguannya itu luar gangguannya biasa ya. Ya. Mungkin kalau mau saya ceritain yang kecil-kecilnya banyak banget. Yang kecil-kecil tuh contohnya kayak gimana Kak? Itu kayak dari ruangan atasan, tiba-tiba ngetok, tok dari dalam. Padahal atasan saya lagi di Korea. Kuncinya dipegang sama sekretarisnya belum datang. Ada yang
ngetok dari dalam? Dari dalam, ngetoknya dari dalam. Kayak gitu. Kayak gitu tuh sering ya? Itu sering. Makanya saya anggap itu biasa karena itu sering. Gitu terus kayak ada yang manggil nama, itu sering. Tapi saya pribadi belum pernah. Temen ada yang pernah. Gitu. Bahkan sampai yang menyerupai itu kita anggap, saya dan teman-teman saya itu biasa karena saking seringnya. Saking seringnya. Kalau bisa dibilang frekuensinya itu dalam seminggu tuh apakah selalu ada kejadian? Selalu sih tidak. Tapi kalau kita hitung 1 minggu 7 hari, 4 kali mah ada. Itu mah sering banget. Iya. Sering banget itu, udah kayak hampir tiap hari. Hampir tiap hari sih? ya. Ada aja. Nah, terus itu kan akan di lantai 13. Betul. Apakah di lantai-lantai lain juga ada kejadian yang pernah kakak dengar? Jadi gini, divisi saya kebetulan itu pakai 2 lantai, 13 dan 12. Temen pernah ada cerita, jadi di lantai 12 itu seremnya sama kayak di lantai kita. Malah kalau secara visual, secara fisiknya kita lihat gitu, di lantai saya di lantai 13 walaupun misterius itu, tapi kayak lampunya tuh masih cerah gitu, kelihatannya terang gitu. Putih lampunya. Di lantai 12 itu lampunya temaram, Kak. Jadi agak gelap gitu. Emang sengaja tuh gimana? Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Jadi memang begitu turun tangga nih, masuk ke lantai 12, itu emang kok kayaknya beda ya pencahayaannya gitu. Kalau bahasa visualnya, pencahayaannya beda ini mah. Apa auranya, apa gimana gitu. Saya nggak ngerti. Nah, di lantai 12 itu ada ruangan CCTV untuk memantau CCTV. Di lantai divisi kita nih, 12 sama 13. Saya pernah ngomong gini, cerita itu keluar karena saya ngomong sama teman sebelah saya. Setelah kita semua udah terbuka nih masalah ketemu ini, ketemu itu. Enak kali ya bawa kamera, kita standby kamera, malam kita tinggal, besok pagi kita lihat ada penampakan apa gitu. Teman saya ngomong gini, ngapain lu repot-repot? Datang aja ke lantai 12, itu CCTV di situ, mau mantau CCTV bisa dari situ. Lu mau nginep juga, orangnya yang jagain seneng, malah ada yang nemenin gitu ngomongnya. Lah, takut emang orangnya sendiri. Kata teman saya dulu sebelum dapat kosan, teman saya nginepnya di ruangan CCTV. Gitu. Nah, ini kan ada 2 orang yang jaga, sama bertiga sama teman saya. Teman saya lagi numpang nih, gitu. Jadi kan kayak ada bangku panjang buat tiduran lumayan gitu kan. Di sini depan ya monitor lah tuh, ngawasin CCTV gitu kan. Dia lagi tiduran. Jadi nih monitor, di sebelah monitor tuh pintu untuk masuk tuh. Untuk masuk keluar ruangan. Itu kata teman saya pintunya berat. Maksudnya dalam arti kalau mau ngebuka tuh nggak bisa secara casual kita dorong langsung. Set, enggak. Jadi perlu effort. Perlu agak didorong baru. Karena pintunya tebel gitu. Ingetnya itu pintu jadi tutup ceklek gitu. Jadi ada ininya, ada kuncinya lah gitu ya. Nggak bisa didorong kebuka, itu nggak bisa. Nah itu tiba-tiba pintu kebuka sendiri dari luar. Tanpa ada gerakan gagang pintu yang ceklek. Itu nggak ada. Itu kebuka. Terus ada sosok cewek, baju putih, rambut panjang, mukanya pucat, biasalah. Jalan aja dengan casual. Set. Pelan jalannya. Semua orang yang ada di situ cuma gini nongol. Wah, kabur langsung. Tiga-tiganya ngelihat. Tiga-tiganya. Wow, epic sih. Tiga-tiganya. Bukan satu orang doang. Iya, lihat bareng. Tiga-tiga lihat bareng tuh udah kayak. Powernya kayaknya gede ya. Iya. Di sana. Kekuatan kayaknya energinya gede gitu. Sampai barengan. Sampai barengan. Ya. Wow. Makanya makin jadi pertanyaan sama saya, ada apa sebenarnya dengan angka 13? Kenapa sampai dimitoskan buruk? Gitu loh. Apakah memang keangkaran, fenomena-fenomena mitos, horor, klinik gitu yang ada di tempat saya kerja waktu itu memang ada hubungannya dengan ini, nggak tahu. Iya. Apakah karena memang tempatnya kah angker atau angker karena dia dinamai lantai 13? Betul. Karena di mana gedung-gedung lain yang lain itu angka 13 tuh tiadakan. Emang nggak ada. Saya nggak pernah tahu ada itu. 12A ya itu. Iya, tiba-tiba ada. 13. Sama sekali emang bener sih, aku udah kali ke hotel-hotel juga.
13 tuh nggak ada. Emang nggak ada. 12A, 12B. Iya. Ya kan? Iya, selalu. Kebanyakan. Mungkin masih ada beberapa gedung yang pakai 13 Mungkin, ya. mungkin ya. ada. Mungkin. Bisa juga kali di-share gitu di channelnya Kak Gina, biar saya punya perbandingan gitu. Iya benar. Siapa tahu ada yang kerja Iya. di kantor yang, wah ada kok di tempatku lantai 13 gitu. Tapi biasa aja Biasa gitu ya. aja. Iya. Kalau kayak gitu berarti emang kantor. Kalau gitu berarti emang kantornya. Emang kantornya. Emang kantornya. Selain lantai 12 ada cerita-cerita lantai lain nggak Kak? Kalau lantai-lantai lain sih saya nggak pernah dengar, cuman paling di apa waktu itu ya? Lantai 5 kalau nggak salah. Lantai 5 tuh ada tempat buat rapat besar semua divisi lah gitu ya. Nah, paling di situ tuh cuma kayak kursi-kursi direktur tuh yang berat tuh. Itu suka bergerak sendiri, cuma kayak gitu-gitu aja. Semua orang yang di karyawan-karyawan yang di gedung itu fokusnya memang sama lantai kita. Gitu. Mereka bahkan yang di luar divisi kita itu tahu betapa mengerikan. Betapa angkernya. Jadi yang kerja di divisi lantai 13 ini luar biasa ya mentalnya. Luar biasa ya. Setiap hari bersama mereka. Bersama mereka, berdampingan ya. Berdampingan. Iya, gitu. Seru banget sih. Dan yang masih menjadi teka-teki adalah sampai sekarang tidak terpecahkan. Kenapa pintu daruratnya itu digembok sebegitunya? Entahlah. Nggak tahu. Masih Kita nggak menjadi tahu, masih jadi misteri. Misterius. Oke deh, berarti sampai di sini dulu ya Kak. Siap Kakak, terima Cerita kasih. dari Kak Rizky, terima kasih buat ceritanya. Semoga menghibur teman-teman di sini, Amin, menemani amin, waktu ya. senggang kalian yang punya cerita serupa, pengalaman horor di kantor gitu ya. Iya. Silahkan tulis di kolom komentar atau part hantu mana yang paling serem? Apakah yang tanpa badan, dengan kepala melayang, mata merah, si cewek baju putih, atau teror ketika Kak Rizky itu mau nge-gym? Iya, Itu nggak ada wujudnya tapi tapi bikin mengganggu. deg-degan gitu ya. Karena dia bener-bener Mengganggu ganggu. sekali itu. Iya bener. Oke deh, aku sama Kak Rizky pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.